5 pemain berlabel timnas senior dipanggil Shin Tae-yong ke timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong telah mengundang 5 pemain dengan pengalaman bermain di timnas senior untuk mengikuti pemusatan latihan timnas U23 Indonesia sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF U23. Piala AFF U23 dijadwalkan akan diadakan di Thailand pada tanggal 17 hingga tanggal 26 Agustus tahun 2023. Timnas U23 Indonesia ditempatkan dalam grup B bersama Timor Leste dan Malaysia. Dalam rangka menyongsong turnamen ini, Shin Tae-yong memilih untuk memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan. Dari jumlah tersebut, terdapat 5 pemain yang telah memiliki pengalaman bermain di timnas senior Indonesia. Ramadan Sananta, seorang striker dari Persis Solo, sudah mengoleksi 4 caps di timnas Indonesia. Hernando Ari, kiper dari Persebaya, memiliki 3 caps di timnas Indonesia. Muhammad Ferreri, seorang bek berusia 20 tahun dari Persija Jakarta, baru memiliki 1 caps di timnas Indonesia. Rizky Ridho, yang telah mengumpulkan 23 caps, dan Alveandra Dewangga, seorang bek dari PSIS, telah memiliki pengalaman masing-masing dengan 13 caps dalam timnas Indonesia. Alasan Persebaya rela lepas Hernando Ari ke timnas U23 Indonesia meski dalam situasi sulit. Meskipun Persebaya Surabaya sedang menghadapi situasi sulit, mereka dengan tulus menerima keputusan untuk melepaskan Hernando Ari ke timnas U23 Indonesia. Seperti yang diumumkan oleh PSSI, daftar 26 pemain timnas U23 Indonesia telah dirilis. Salah satu pemain kunci, termasuk penjaga gawang Persebaya, telah dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional. Akibatnya, Hernando Ari diharapkan akan absen dalam barisan bajul ijo. Tentu saja, keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi tim Persebaya Surabaya, terutama mengingat kondisi sulit yang sedang dihadapinya. Menanggapi situasi ini, Uston Nawawi, pelatih sementara Persebaya, menegaskan bahwa kewajiban dan kesempatan bagi Hernando untuk bermain dalam timnas Indonesia memiliki prioritas utama. Uston menyadari pentingnya panggilan ini dan menganggapnya sebagai langkah yang mendasar. Oleh karena itu, meskipun Persebaya sedang menghadapi tantangan yang berat dan baru saja meraih kemenangan, Uston memberikan dukungannya secara penuh dan siap melepas pemain muda ini untuk bergabung dengan timnas U23 Indonesia. Jadi Raja Asis BRI Liga 1, Witan Sulaiman tadi dipanggil untuk AFF U23. Witan Sulaiman tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk pemusatan latihan TC jelang Piala AFF U23. Padahal, secara performa, Witan Sulaiman masih dibilang masih konsisten. Apalagi setelah diplot di posisi baru oleh pelatih Persija, Thomas Doll, Witan Sulaiman malah tampil gemilang dengan menjadi salah satu penyumbang asis terbanyak di BRI Liga 1 2023/2024. Namun, tidak dipanggilnya Witan Sulaiman untuk TC Timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 sepertinya bukan karena persoalan performa. Mengingat, Piala AFF U23 berlangsung di tengah bergulirnya BRI Liga 1 2023/2024. Tentu banyak klub yang tidak ingin kehilangan melepas banyak pemain karena mereka juga ingin meraih hasil maksimal dalam setiap pekan. Shin Tae-yong sendiri telah memanggil 2 pemain dari Persija yang berposisi sebagai pemain belakang, yakni Rizky Ridho dan Muhammad Ferreri. Sehingga kemungkinan Persija tidak akan begitu saja melepas jika Witan Sulaiman juga turut dipanggil. Sebab, dengan performa apik Witan Sulaiman, Persija tentu membutuhkannya untuk memenangkan laga-laga BRI Liga 1 musim ini. Sambut Piala AFF U23, ini 23 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong telah mengundang 23 pesepak bola untuk mengambil bagian dalam pemusatan latihan TC, tim U23 Indonesia sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23 2023 dijadwalkan akan diselenggarakan di Thailand mulai dari tanggal 17 hingga tanggal 26 Agustus. Timnas Indonesia akan berada dalam grup B bersama dengan Timor Leste dan Malaysia. Sejumlah nama pemain baru juga telah diberi panggilan, termasuk diantaranya Muhammad Ragil, Bayangkara FC, Salim Akbar, Madura United, Rifki Dwi dan Esal Sahrul, Persita, serta Abdul Rahman, Rans Nusantara. Pemain-pemain utama dari tim nasional seperti Rizky Ridho, Persija, Bagas Kava, Barito Putra, Beckham Putra, Persib Hernando Ari, Persebaya, dan lainnya tetap termasuk dalam daftar pemanggilan ini.
Indonesia akan memulai pertandingan pertamanya melawan Malaysia pada tanggal 18 Agustus diikuti oleh pertandingan melawan Timor Leste pada tanggal 20 Agustus. Kedua pertandingan ini akan diadakan di Stadion Rayong Provincial Stadium. Dua pemain andalan Persib masuk Timnas Indonesia U23. Dua pemain favorit Bojan Hodak di Persib Bandung telah dipilih oleh pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong, untuk bergabung dalam persiapan menjelang Piala AFF U23 2023. Pemain-pemain yang dimaksud adalah Robby Darwish dan Beckham Putra. Pertanyaan pun muncul mengenai peran kedua pemain ini di Timnas dalam turnamen Piala AFF U23 2023. Pada hari Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023, PSSI mengumumkan melalui media sosial daftar 26 nama pemain yang akan berpartisipasi dalam Piala AFF U23 2023. Bagaimanakah posisi Beckham Putra dan Robby Darwish dalam Timnas Indonesia U23? Dalam formasi 4-3-3 yang digunakan oleh Sintayong, nampaknya Robby Darwish lebih cenderung menjadi pilihan utama daripada Beckham Putra. Media Malaysia sebut pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dapat pesaing dari Thailand di Belgia. Marcelino Ferdinand, pemain Timnas Indonesia, dikabarkan akan memiliki pesaing baru di Liga Belgia yang berasal dari Thailand, yaitu Sufanat Maanta. Kabar ini diungkapkan oleh media Malaysia, Makan Bola, yang melaporkan bahwa Sufanat Maanta akan bergabung dengan Ohleven dengan status pinjaman selama 1 musim. Buriram United juga telah mengonfirmasi informasi ini. Meskipun pada saat ini, pemain berusia 21 tahun tersebut sedang menjalani latihan bersama Leicester City di Inggris. Namun, begitu mendapatkan izin kerja di Belgia, Sufanat Maanta direncanakan akan segera bergabung dengan Ohleven. Laporan lebih lanjut mengindikasikan bahwa ini mungkin menjadi langkah awal bagi Sufanat Maanta untuk eventually bergabung dengan Leicester City. Ini berarti bintang masa depan Timnas Thailand akan diharapkan membuktikan dirinya di Ohleven sebelum akhirnya bersama Leicester City. Kemungkinan ini tampak mungkin mengingat bahwa Ohleven dan Leicester City memiliki pemilik yang sama, yaitu Ayawat Srivadana Praba. Menariknya, dengan kedatangan Sufanat Maanta di Ohleven, ia bisa menjadi pesaing baru bagi Marcelino Ferdinand. Meskipun keduanya bermain di divisi yang berbeda, Sufanat di divisi 1 dan Marcelino di divisi 2, kemungkinan Ohleven dan KMSK DINZ, tim Marcelino Ferdinand, bisa bertemu dalam kompetisi Piala Belgia. Pertemuan antara Marcelino Ferdinand dan Sufanat Maanta pastinya akan dinantikan dengan antusias.